Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taretan atemu pole bermaka bere. Ya ketemu lagi ya dengan saya. Gimana kabar kalian? Kali ini kita tuh akan masak dengan singkong. Siapa yang suka singkong? Ada yang tahu ini singkong apa? Entahlah, ini tuh singkong saya beli di pasar. Ya lumayan murah sih, 10.000 dapat 4 kilo. Nah ini dia 4 kilonya ya, kalian tahu ya ini 4 kilo. Nah kali ini saya akan memberikan tips and trik cara mengupas singkong dan bagaimana cara mengolahnya dan apa saja yang bisa kita olah dengan singkong ini. Terus ditonton ya, jangan sampai kamu kelewatan amat tips and trik dari saya. Yuk kita saksikan langsung. Yang pertama, setelah kita kupas atasnya dan juga bawahnya, kita tarik garis seperti ini ya. Kita buat garisan dari pisau seperti ini, 2, 3 atau 4 gitu, tergantung ukuran dari singkongnya. Setelah itu kita kopek seperti ini, kita kupas seperti ini. Kita pakai pisau yang ujungnya agak tajam ya, karena dengan agak tajam dikit gitu kita bisa buat si kulit singkong ini terkelupas dengan sempurna. Karena kulit singkong ini punya kulit yang sedikit agak tebal, jadi kalau kita cuma atasnya saja ya nanti hasil dari rebusannya nanti akan sedikit beda. Kita lakukan ini sampai selesai. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah ini dia penampakan selesai. Jangan lupa dipotong bawahnya juga supaya bersih. Nah ini dia. Kita ulangi lagi ya, atas dan bawahnya kita kupas terlebih dahulu, lalu kita buat garisan lagi dari pisau. Apa sih fungsi garisan ini? Garisan ini itu untuk mempermudah kita mengupas si kulitnya. Jadi ketika kita mengupas nih mencongkel kayak gini, ini tuh akan langsung otomatis terbuang gitu loh. Gak harus kita memperpanjang kulitan kita sampai ke sisi akhir. Jadi cukup kita sebentar saja langsung selesai. Kita lakukan sampai selesai ya. Ini yang cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua adalah nah ini dia, kita kasih cara yang kedua. Setelah kita kupas atas bawahnya, kita tarik satu garis saja. Nah kalian bisa nanti rasakan bagaimana perbedaannya ketika kita menggunakan satu garis saja. Nah ini dia, kita harus melilit, mengupas dengan lilitan panjang. Nah gitu. Nah dikit-dikit kita akan ngupas terus kayak gini sampai selesai. Jadi nanti terserah kalian mau pakai cara yang pertama atau yang kedua, ini terserah. Nah gitu, kita akan terus melilitnya sampai selesai. Nah kalian bisa simak ya gimana nih cara kupasnya supaya kalian mengerti. Tuh otomatis satu kulit tebel gitu langsung ikut. Itu kalau pakai garisan ya, garisan pisau. Untuk cara yang ketiga, ini dia seperti biasa, atas bawahnya kita potong dahulu lah. Sekarang kita akan tarik garis melingkar mengikuti bentuk lingkar dari si singkong. Setelah itu baru kita tarik garis tengah lurus seperti tadi. Nah ini tuh lebih mempermudah lagi, karena setiap kita mengupas ini tuh akan otomatis akan terkelupas ngikutin dari arah si singkong. Nah kan selesai kan? Kalian lebih mudah yang mana dari cara ini? Bisa kalian praktekkan nanti ya. Ini tuh cara yang ketiga. Aduh, perak sapreng mece emok nako sing ngombe ya mau tak emok tak kiranya mas sapreng. Ikan sapreng jeria pacit kolek ngambek ngak ria. Teti ya berma pole. Ya lakoni lah sampai mare. Nyaman aku sapreng.
Singkong ini sudah ada di mana-mana ya. Mau kalian ada di pasar tradisional maupun modern, singkong ini sudah ada di mana-mana. Ini tuh jajanan legendaris dari zaman dahulu sampai sekarang itu udah ada bosan-bosannya. Mau dibikin creepy atau cemilan lain, it's okay, sama-sama enak. Kita ulangi lagi ya langkah yang kedua tadi. Kita kupas lagi dengan cara yang kedua. Ini tuh tergantung dari singkong yang kalian punya. Kalau singkong kalian punya itu lebih empuk, biasanya itu lebih mudah cara kita ngupas kulitnya. Jadi kalau kupas kulitnya agak susah, berarti sedikit kagak empuk ya. Jadi kita bisa lihat di kulitnya. Nah, ini dia, kita akan pakai cara yang keempat. Setelah kita kopek seperti biasa. Nah, cara keempat itu sama kayak kita mengupas buah-buah lainnya atau sayur mayur lainnya, yaitu dengan cara diiris seperti ini ya. Nah, itu kan. Tapi bedanya kalau kalian terlalu tebal, maka nanti yang akan terkikis adalah si singkongnya sendiri. Kalau kalian terlalu tipis, si kulit singkongnya gak akan bersih. Nah, kalian pilih cara yang mana? Cara ini sih lebih simpel. Tapi ya gitu, kalau kalian salah memprediksikan tebal tipisnya, juga salah hasilnya. Jadi kalian mau yang mana? Jadi kalian bisa pakai cara yang menurut kalian itu enak dan mudah gitu loh. Kalau saya sih tetap ya pakai dengan cara tarik garis tadi. Cukup tarik garis satu itu sudah mempermudah. Semua kulit-kulit yang tebal, mau kulit dari atas sampai bawah, itu benar-benar bersih semua tanpa ada sisa. Itu saja ya cara dari saya untuk mengupas kulit si singkong. Sedikit mudah, sedikit susah, yaitu gimana menurut kalian? Nah, ini dia hasilnya ya. Si singkong ini memiliki tekstur yang agak kuning di bagian tengahnya. Entah kenapa saya ngecicipin rasa dari singkong mentah ini itu agak manis gitu. Kalian tahu nggak jenis singkong ini singkong apa? Mentahnya dia itu agak sedikit manis dan tengahnya itu sedikit agak berwarna kuning ke oren-orenan gitu, berbentuk lingkaran. Dan itu tuh sangat renyah kalau dikupas dan dipotong-potong. Nah, saya potong bagi dua ya. Ini ada yang dipotong, ini ada yang dibiarkan. Lalu kita cuci bersih. Nanti saya gak akan gunakan ini semuanya untuk sesuatu yang mateng, tapi saya akan sisihkan sebagian. Saya akan buat suatu cemilan yang manis dan gurih gitu. Kalian pengen tahu apa yang akan saya buat? Nah, kalian ikutin terus ya. Ini tuh cocok untuk pemula. Kalian yang pengen belajar masak atau belajar buat cemilan, ini tuh cocok banget. Tahap selanjutnya itu adalah kita itu akan merebus si singkong ini. Sebagian saya itu biarkan mentahnya karena mau saya olah untuk cemilan yang manis. Kalian penasaran apa yang akan saya olah? Nah, ikutin terus ya. Saya akan bagi tips and trik cara membuat cemilan dari singkong. Nah, singkong rebus ini akan saya buat cemilan yang sangat gurih. Gurih ditemani sama si sambal. Ya, kalau kalian kan mungkin tahunya si singkong ini dibuat keripik ataupun dibuat makanan hangat-hangat dari si rebusan ini. Tapi kita akan buat yang beda. Ini tuh ciri khas dari Sumeneb. Pasti kalian yang ke Sumeneb pasti tahu tentang ini. Nah, kita ikutin saja ya apa yang akan saya buat dengan si singkong ini. Kita rebus sampai matang ya si singkong ini ya. Saya itu pengen ngerebusnya gak terlalu matang. Jadi ketika sedikit ada matang, ya bukan sedikit sih, setengah matang gitu, saya akan sisihkan separuh dan setengahnya lagi akan saya rebus sampai matang. Nah, rebusan yang sangat matang ini nanti kita akan olah, kita akan buat cemilan yang gurih. Separuhnya lagi akan saya simpan di kulkas dan akan saya makan atau saya hidangkan ketika saya ingin untuk makan si singkong. Nah, setelah kurang lebih dari 6 menit, nah ini sudah sedikit agak matang. Ini tuh masih matang tapi antara yang gak matang gitu.
setengah-setengah gitu ya. Kita akan tunggu sebentar lagi, lalu kita akan matikan. Dan jangan lupa dikasih garam ya. Saya itu di sini nambahin setengah sendok garam saja supaya rasanya itu lebih gurih lagi. Nah, ini tuh sudah mekar-mekar semua ya. Sudah terlihat mekaran-mekarannya bertanda bahwa dia itu sudah matang gitu loh. Nah, ini tuh sangat-sangat enak banget kalau sudah hangat-hangat gini dicocol sama sambal. Iya kan? Nah, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini dia penampakan setelah mateng. Yang bagian ini tuh setengah mateng, nggak terlalu saya matengin. Saya akan simpan ini nanti di kulkas. Nanti saya akan pakai ketika saya pengen, jadi saya akan tinggal rebus lagi. Nah, kalau ini tuh sangat-sangat mateng. Nah, lihat nih, dari penampakannya saja sudah sedikit agak hancur ya. Nah, ini yang kita akan olah menjadi cemilan yang gurih plus sambelnya. Kalian penasaran? Jangan lupa ditonton terus ya, terus simak apa yang akan saya buat. Ini tuh cocok banget untuk pemula dan cocok banget untuk kalian yang ingin mungkin ada sedikit sampingan. Nah, ini dia bumbu dasarnya. Kalian penasaran? Next ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Taretan.